Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di rumah ataupun di tempat ibadah semuanya Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Sungguh luar biasa. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita mau awali ibadah dengan kita menyatukan hati kita di dalam doa. Segala puji dan hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya kami berikan yang terindah buat Engkau. Engkau yang bertahta di atas pujian setiap umat-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Beri hati kami untuk selalu mengasihi Engkau, memberikan pujian penyembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami boleh berdoa. Haleluya, amin. Sungguh indah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada seorang pun yang seperti Engkau. Kami sungguh menghargai setiap karya-Mu dalam hidup kami. Manakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat,
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Yesus. Terlalu dalam untuk dimengerti. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Bersama-sama kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Engkau. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau layak dimuliakan. Engkau layak ditinggikan.
memberikan kekuatan dalam hidup kami. Dalam masuk, dalam masuk, dalam masuk, dalam masuk, dalam masuk. Saudara sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Setiap hari dalam hidup kita, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk selalu menghargai apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Baik itu pengorbanannya, baik itu kasih setianya yang selalu menolong, menopang dalam hidup kita. Karena kita tahu setiap hari yang kita hidupi, setiap hari yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar Engkau Tuhan, pengorbananmu terlalu dalam untuk dimengerti dengan akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Pikirkan tentang tak terselami bagiku. Oh, sungguh hari ini kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memberikan setiap hari kemajuan di dalam hidup kami, juga di dalam kami menghadapi situasi khusus sekarang ini. Terbukti hari ini kami dapat berkumpul, baik yang ada di gedung gereja ini maupun kami yang di rumah mengikuti secara online. Kami ingin mempersembahkan ibadah kami terus kepada Tuhan. Pimpin kami semua, berkati kami semua ya Tuhan, dan segala yang kami kerjakan ini berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan oleh Roh Kudus menolong kami untuk kami semakin memahami Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan kami dibangun setiap saat untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi segala tantangan di dunia ini. Juga secara khusus berikan kepada kami rahasia firman Tuhan, rahasia ilahi untuk mengelak dari serangan mematikan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di gedung gereja ini. Mungkin istilah tepatnya kita gunakan ibadah tatap muka langsung di gereja itu ya. Juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah masing-masing. Nah, kita akan memperhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih dalam mempersiapkan kemenangan, saya cukup diberkati dengan pewahyuan dari Tuhan bahwa kita ini harus meneliti secara alkitabiah bagaimana mengelak dari serangan mematikan. Jadi tadi sudah saya sebutkan dalam frasa doa saya tadi, dan saya cukup diberkati dengan kisahnya Daud, ya. Nanti kita akan teliti ke bawah bahwa Daud itu salah satu faktor yang menyebabkan dia menang dan disebut panglima di umat pilihan Tuhan waktu itu adalah kepiawaian dalam hal mengelak dari serangan mematikan, saudara. Nah, dalam satu cuplikan kisah saja, yaitu ketika Daud menghindari serangan dari Raja Saul yang ingin membunuh dan melenyapkan dia, dan itu berkali-kali secara terus-menerus. Nah, itu ternyata Daud itu ada meninggalkan kepada kita nilai-nilai yang dapat kita pelajari bagaimana mengelak dari serangan mematikan, saudara. Nah, sebetulnya kalau meneliti Daud, dimulai dari dia tukang menggembalakan kambing, nanti kemudian meningkat menjadi pemain musik di istana, lalu berikutnya menjadi pahlawan dalam mengalahkan Goliat, dan meningkat menjadi kepala prajurit, mungkin semacam Wiratamtama begitu, lalu meningkat menjadi panglima dan akhirnya menjadi raja. Nah, Daud dikenal sebagai pribadi yang menarik, seniman, sastrawan, dan ksatria yang selalu menang dalam peperangan. Daud adalah panglima perang yang sangat luar biasa, dikagumi dan dijunjung tinggi, bahkan kekaguman itu sampai sekarang diwujudkan dalam bentuk bendera, namanya bintang Daud. Nah, prestasi Daud itu selalu disebut selalu meraih kemenangan dalam setiap peperangan, itu di 1 Samuel pasal 18, nanti kita akan baca. Nah, sesuai dengan kondisi khusus yang dihadapi oleh seluruh dunia saat ini, bagaimana kita belajar dari Daud mengenai mengelak dari serangan mematikan ini. Nah, sekali lagi, hal penting saat ini yang layak kita pelajari adalah mengelak dari serangan mematikan. Dan Alkitab ternyata memberikan simpul-simpul nilai-nilai yang setelah saya selidiki dari kisahnya Daud ini luar biasa. Nah, saudara, sebetulnya kebangkitan Daud itu ceritanya mulai lebih rinci, dimulai ketika dia ditahbiskan, diurapi menjadi raja untuk menggembalakan atau memimpin umat pilihan Tuhan. Nah, ingat bahwa kita orang beriman sampai saat ini adalah pribadi yang harus siap menghadapi pertempuran rohani. Dan salah satu kunci meraih kemenangan, saya sebutkan tadi sekali lagi, adalah kemampuan atau kepiawaian mengelak dari serangan mematikan. Dalam kisah Daud mengelak dari kejaran dan ancaman pembunuhan oleh Raja Saul saja, setidaknya ada 4 nilai yang ditinggalkan kepada kita untuk dipelajari dan kita teladani dan tidak bisa dikotbahkan sekali. Kalau boleh saya sebutkan secara keseluruhan dulu yang saya dapatkan dari pewahyuan Tuhan yang diberikan kepada saya. Keempatnya adalah 1, kewaspadaan dan kegesitan. 2, memiliki tim yang kompak. 3, kemampuan selamat di tengah musuh. Dan yang keempat, mengerti kehendak panglima tertinggi. Nah, hari ini kita akan mendalami dulu yang pertama, yaitu kewaspadaan dan kegesitan. Makanya judul khotbah hari ini adalah
kewaspadaan dan kegesitan. Mari kita baca dulu cuplikan kisah atau penggalan kisah dari Raja Daud ini, yaitu di 1 Samuel pasal 18 ayat 10-11. Ini yang mengisahkan mengenai kewaspadaan dan kegesitan. Nanti akan disambung dengan pasal 19 ayat 9-10. Nah, buka dulu pasal 18. 1 Samuel pasal 18 ayat 10-11. Saya baca untuk saudara. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul, ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Perhatikan kalimat ini. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Dan ternyata ini bukan yang terakhir dia dilempar tombak. Ayo baca lagi yang pasal 19 ya. Mulai ayat 9. Ini peristiwa lain ini hari sesudahnya. Saya baca 1 Samuel pasal 19 ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Nah, dengan membaca 2 hal ini jelas bagi kita. Kemampuan mengelak itu adalah bagian dari selamat, dari menyelamatkan diri. Dan ini ternyata nanti ada 4 nilai, jadi akan menjadi 4 kali perenungan ini ya. Tapi hari ini judulnya adalah kewaspadaan dan kegesitan. Jadi untuk terhindar dari serangan mematikan itu, mestinya kita punya kewaspadaan dan kegesitan. Nah, mari kita teliti satu persatu. Bagian pertama yaitu kewaspadaan. Apa itu? Kewaspadaan terhadap bahaya. Nah, mari kita belajar dari Daud. Saudara-saudara, jadi semua yang tertulis di kitab suci yang diilhamkan roh, itu bermanfaat untuk mengajar dan membawa kita ke dalam kebenaran. Oleh karena itu, kalau kita cocokkan nanti dengan situasi sekarang ini, nanti saya terkejut akan sangat pas begitu. Coba nanti kita teliti, dan bahkan saudara bisa mengembangkannya. Apa yang saya jelaskan hari ini, saudara bisa lebih merinci atau lebih mendalami lagi kalau saudara merenungkannya. Ya, bagian pertama kewaspadaan terhadap bahaya. Perhatikan penggalan kisah Daud pada waktu muda ini didokumentasikan dalam 2 bagian Alkitab tadi ya. Jadi pasal 18 dari kitab 1 Samuel dan pasal 19. Peristiwa ini dimulai ketika Daud diangkat menjadi pemain musik di istana Saul. Ya, ini saya ceritakan latar belakangnya sedikit. Saul mengalami ketidaktaatan kepada Tuhan sebagai raja, maka dia ditolak oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Nah, lalu Daud diurapi menjadi raja, tapi diam-diam. Maka kemudian peristiwa berikutnya, Saul itu selalu gundah gulana, seperti itu ajalah gampangannya, karena dia diganggu roh jahat. Lalu dia minta oleh usulan pegawai-pegawainya mencari seorang pemain musik. Dan ini pernah menjadi pokok khotbah tersendiri di sini. Orang yang bermain musik ini nanti akan bermain musik pada waktu raja diganggu roh jahat itu, dan ternyata roh jahat itu akhirnya nanti pergi. Jadi musik itu bisa mengusir roh jahat. Yang setuju, yang di rumah katakan amin dengan keras. Saudara ya. Ya, jadi musik itu, kalau musik untuk menyembah Tuhan bisa mengusir roh jahat. Nah, hanya saudara-saudara, peristiwa ini terjadi ketika situasinya semacam itu, posisi Daud semacam itu. Nah, ketika Daud prestasinya meningkat pesat terutama dalam memenangkan setiap peperangan melawan musuh,
maka rakyat mulai memihak kepada Daud. Saudara dapat membaca di 1 Samuel pasal 6 dan 9 sebelumnya itu. Nah dari sinilah muncul rasa iri dan akhirnya menjadi kebencian oleh Raja Saul. Ya, nah makanya peristiwanya itu lalu ketika dia ditolong oleh Daud dengan bermain musik pada waktu dia kerasukan setan, itu mulai muncul rasa benci. Hari itu Daud sedang main kecapi di istana, di mana permainan kecapi Daud itu mampu mengusir roh jahat yang mengganggu Raja Saul itu. Nah, pada waktu Daud sedang bermain musik itulah, Raja Saul yang sangat dihormati oleh Daud itu tiba-tiba menyerang Daud dengan lemparan tombak. Saudara bisa membayangkan? Ini adalah serangan mematikan yang mestinya seharusnya tidak atau kurang diperhitungkan oleh Daud kalau menurut peristiwanya ini. Ya toh? Perhatikan orang yang sedang bermain musik itu semestinya konsentrasi kepada alat musiknya. Suasana syahdu, damai di istana. Ini bukan suasana perang, saudara. Tak heran orang yang bermain musik itu seringkali kalau sedemikian menghayati akan alat musiknya dan lagunya, main musik sambil memejamkan mata. Pernah melihat kayak begitu? Karena begitu syahdunya. Nah di situasi semacam itu yang tidak tersangka-sangka semacam itu, situasi damai semacam itu, tiba-tiba ada serangan mendadak yang mematikan. Saudara sekarang bisa mulai mencocokkan dengan situasi khusus yang sedang kita hadapi. Dan yang luar biasa adalah kemampuan Daud mengantisipasi serangan itu dan kemudian dia menghindari serangan itu bukan hanya sekali, dituliskan sampai 2 kali. Nah, wow, saya mendapatkan nilai banyak saudara-saudara ya. Dari keempat nilai ini, hari ini kita lihat nilai yang pertama dulu ya, kewaspadaan dan kegesitan. Nah dari gambaran peristiwa ini kita dapatkan betapa Daud itu memiliki kewaspadaan yang luar biasa. Itu sekali lagi berlangsung sampai 2 kali. Nah itu terjadi sebetulnya sebelum Daud diangkat menjadi menantu raja. Saudara baca kisahnya. Nanti Saul masih tetap membenci dalam peristiwa ini. Kemudian Saul berkata, baiklah ia akan aku ambil sebagai menantu. Makanya nanti kalau jadi menantuku, dia tidak jadi musuhku lah, gitu. Nanti tidak akan menggantikan aku sebagai raja, kira-kira semacam itu loh. Singkat cerita, kemudian Daud menjadi menantu raja dan tidak gratis. Dia membeli dengan syarat raja, yaitu menyerahkan 100 kulit khatan musuhnya. Dan Daud membawa 200 kulit khatan musuhnya. Nah, peristiwa yang terjadi yang kedua ini mirip. Daud juga main kecapi lagi di istana dan dia sudah menjadi menantu raja, ingat. Tiba-tiba Saul melontarkan tombak lagi. Serangan mematikan untuk menancapkan Daud ke dinding. Ini serangan yang tidak terduga-duga. Nah ini lebih hebat lagi saudara. Semestinya seorang anak menantu raja sedang memainkan musik untuk raja yang adalah ayah mertuanya. Ayah mertuanya itu. Dalam suasana damai di istana tidak ada sebab apapun. Lalu tiba-tiba Daud mengalami serangan mematikan. Ini luar biasa loh, ini tragedi saudara, ini serangan mematikan. Dan dalam hal ini kita dapat membayangkan hebatnya Daud memiliki kewaspadaan yang luar biasa itu. Kok dia bisa mengelak itu loh. Nah itu loh. Ia dapat mengantisipasi serangan terhadap dirinya. Makanya kalau boleh saya katakan, Daud itu kewaspadaannya mirip sebagai radar yang selalu bergetar. Saudara tahu yang namanya kewaspadaan itu radarnya bergetar. Jadi yang namanya radar memeriksa itu, saudara tahu kalau itu yang pernah melihat alat namanya radar, itu selalu hidup. Dan dia waspada, kalau itu mati, ada musuh datang enggak tahu. Tapi kalau radar selalu bergetar, jadi dia itu perasaannya, antisipasinya, lalu
kesiapsiagaannya mengatasi serangan mendadak itu saya sebut selalu on. Wah, ini. Maka ketika di peristiwa yang sebetulnya damai semacam itu, tapi Daud radar kewaspadaannya selalu on. Saudara. Makanya mari kita terapkan ini di dalam situasi khusus kita saat ini. Serangan mematikan yang luar biasa itu dapat terjadi dalam situasi damai, tenang. Bahkan kabar-kabar yang kita terima kan seperti itu. Di satu tempat dan situasi yang tidak disangka-sangka. Ya. Dan jangan salah, juga ada yang tewas loh saudara pada akhirnya karena penyakit yang menyerang. Nah, tiba-tiba ada serangan maut yang mematikan. Nah, kalau belajar dari keteladanan Daud, semestinya kita juga belajar memasang kewaspadaan terhadap serangan mematikan itu. Kewaspadaan itu ternyata mampu memperhitungkan segala kemungkinan dalam segala waktu dan siap mengatasinya. Ini bagian pertama, kewaspadaan. Sekarang bagian kedua atau bagian terakhir kita teliti dalam perenungan kita hari ini. Bagian 2 saya beri judul kegesitan dalam menghindar. Ya. Jadi menghadapi serangan mematikan itu tidak cukup hanya radarnya on, saudara. Radarnya on tapi kalau tidak menghindar ya tetap kena. Makanya kewaspadaan harus diikuti dengan kegesitan untuk menghindari arah serangan dan mengelakkannya sehingga kita luput dari maut. Nah, untuk memiliki sikap gesit dalam bergerak ini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Kalau menurut saya renungkan belajar dari kemampuan Daud ini paling tidak harus dimiliki adalah satu, memiliki tubuh yang sehat dan prima. Ya toh? Daud harus memiliki tubuh yang sehat dan prima. Lalu yang berikutnya, gesit dalam menghindari serangan lawan. Dan yang ketiga, mampu lari menjauhi bahaya. Nah, jadi sekarang kita berbicara mengenai kegesitan. Bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam menghadapi situasi khusus seperti yang kita hadapi sekarang ini? Jelas yang harus kita lakukan adalah menjaga vitalitas tubuh. Yang setuju katakan amin, menjaga vitalitas tubuh. Ya. Tubuh terjaga vitalitasnya itu tidak dapat dengan sendirinya. Tetapi harus diusahakan dengan merawatnya tentu saja. Nah, Daud memiliki gerakan gesit untuk menghindar itu tentu ia harus sehat, bugar, tidak lemah, lapar, kurus, dan sakit-sakitan, saudara. Daud mesti kondisinya prima dan ia sudah melatih tubuhnya menjadi lentur, gesit, dan mudah bergerak. Saudara-saudara, ini tidak mudah. Saya mengalami sendiri dan hari-hari ini berdiskusi dengan beberapa orang, gimana ya kita menjaga kesehatan di hari-hari ini supaya kita ini terhindar dari serangan mendadak yang mematikan. Nah, Daud selalu berlatih dan berlatih lagi sehingga memiliki refleks. Tahu refleks? Gerakan spontan untuk mengelak dan menepis mengatasi serangan itu. Dia berlatih, tentu. Ya. Dia berlatih mulai dari pada waktu dia menggembalakan kambing. Nah, bagaimana nilai ini dapat kita terapkan dalam kita menghadapi situasi khusus sekarang ini? Sudah banyak kita serap anjuran-anjuran dari berbagai media, baik media massa maupun media sosial, supaya kita menjaga kebugaran tubuh kita, saudara. Yang ini tentu ada hubungannya dengan ilmu medis atau ilmu menjaga kesehatan. Nah, dalam hal ini kesehatan secara jiwani dan ragawi secara seimbang. Saya ingat seringkali orang-orang rohani, ya, saudara dan saya kalau mengaku orang rohani itu sangat memperhatikan hal-hal rohani. Tapi biasanya kemudian bukan biasanya, tetapi ada banyak orang yang melakukan. Kalau itu saya bisa melihat fakta. Orang-orang rohani terus melalaikan perkara-perkara jasmani. Padahal kalau tubuh tidak sehat itu untuk melakukan kegiatan rohani atau ibadah ya bisa terganggu loh. Nah, ini jadi sebetulnya yang rohani tidak bisa dipisahkan dari yang jasmani. Nah, untuk saya sendiri saya boleh impartasikan
Untuk saya sendiri hal-hal penting dalam menjaga kebugaran dan kegesitan tubuh ini, setidaknya saya melakukan banyak hal, tetapi saya rangkum dalam 4 besar saja. Ya, kalau boleh saya tularkan, 1, suasana hati yang tenang dan semeleh. Anda pernah mendengar khotbah di tempat ini ya, secara online tentang istilah semeleh. Ya, suasana hati yang tenang dan semeleh. Lalu yang kedua, makan makanan yang tepat. Yang kedua, memang ada makanan yang tidak tepat, nanti kita lihat di bawah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang ketiga, istirahat cukup. Dan yang keempat, olahraga teratur. Ya, jadi suasana hati yang tenang dan semeleh, makan makanan yang tepat, istirahat cukup, dan olahraga teratur. Kalau boleh saya sedikit kupas satu persatu, suasana hati yang tenang dan semeleh itu adalah yang pertama harus dilakukan. Itu nomor 1. Tidak boleh dibalik nomornya ini kalau menurut saya. Hati yang merasa tersiksa, susah, tertekan, gelisah, apalagi kalau berkepanjangan, sudah jelas gampang sakit dan kalah. Halo? Ya toh, kalau kita renungkan. Banyak orang yang sakit itu dimulai dari karena hatinya sudah tertekan dalam waktu yang berkepanjangan, makanya mudah sakit. Nah sebaliknya hati yang gembira, bahagia akan memacu pembentukan hormon yang disebut endorfin dalam tubuh saudara. Memang khotbah itu kadang-kadang ya harus diselingi dengan pengetahuan sedikit ya. Endorfin itu merupakan bentukan dari kata endogen dan morfin. Nah, sering juga disebut hormon kebahagiaan. Mungkin baru ada yang mendengar kali ini, kecuali teman-teman yang bekerja di medis sudah cukup sering mendengar. Nah, zat ini atau hormon ini diproduksi sendiri oleh tubuh dan dihasilkan oleh hati yang tenang, semeleh, rasa nyaman dan senang yang pada akhirnya akan memicu terbentuknya imunitas atau kekebalan tubuh. Wow. Jadi saudara-saudara, endorfin itu, walaupun tadi ada kata morfin, itu bukan kita harus makan morfin, bukan begitu. Ini diproduksi oleh tubuh, dan diproduksi oleh tubuh itu dihasilkan dari hati yang tenang, gembira, dan semeleh. Di sisi lain nanti kalau hati yang tertekan susah, itu akan menghasilkan zat-zat yang merusak. Tapi kita lihat dulu yang endorfin ini saudara. Nah makanya nomor 1, miliki hati yang mantap dulu dalam hidup ini. Lalu yang berikutnya tadi, makan makanan yang tepat. Yang saya maksudkan dengan makanan yang tepat itu seperti berkali-kali saya katakan adalah makanan yang seharusnya tidak kita makan, tetapi makanlah makanan yang memang seharusnya kita makan. Nah ini sangat berhubungan dengan kondisi tubuh dan usia tentu saja. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang hal ini karena ini saudara bisa membuka di internet bagaimana makanan yang tepat itu. Sekarang tinggal melakukan saja. Gak usah jauh-jauh, hari kemarin saya ketemu dengan perokok berat dan saya diskusi, dia bilang saya ini tahu Pak perokok itu enggak baik tapi saya enggak bisa lepas. Ya itu, nah ini sekarang tinggal melaksanakan aja saudara. Mirip, seringkali kita ini makan makanan yang tidak tepat karena tidak bisa menghindari, tetapi yang seharusnya dimakan malah enggak dimakan karena katanya enggak enak. Nah itulah, makanya makan makanan yang tepat. Lalu yang berikutnya istirahat yang cukup. Kelihatannya sepele saudara, tinggal istirahat itu ya istirahat ya ngaso istirahat lah. Tetapi ada banyak orang yang berjaga sampai larut malam karena menikmati atau melakukan hal-hal yang sebetulnya kurang berguna. Lalu istirahatnya jadi kurang. Nah istirahat yang kurang itu mengganggu kesehatan, mengurangi kegesitan. Lalu yang berikutnya tadi olahraga secara teratur. Nah ketahuilah bahwa olahraga itu penting untuk kebugaran saudara. Banyak orang sebenarnya paham bahwa olahraga itu penting tetapi tanpa disadari mereka tidak pernah olahraga. Ayo sekarang tanya kepada diri sendiri atau kepada sampingmu yang di rumah, iya ya, ayo olahraga enggak? Ya seringkali ini kita ini tahu toh bahwa olahraga itu penting tapi ternyata enggak melakukan itu. Nah, tentu saja kalau bicara masalah olahraga harus disesuaikan dengan kemampuan dan usia.
Nah, karena khotbah ini bukan sedang ceramah kesehatan, maka saya tidak akan memperpanjang uraian mengenai kesehatan ini. Tetapi jelas firman Tuhan mendukung umat beriman itu perlu menjaga tubuhnya supaya bugar dan gesit. Karena kita dalam mengelakkan serangan yang mematikan itu perlu kegesitan juga, saudara-saudara. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, inilah nilai pertama yang kita dapat mengambil dari kemenangan Daud dalam menghadapi setiap pertempuran dan dia menang. Daud memiliki kewaspadaan dan kegesitan dan ini bisa kita terapkan dalam segala situasi. Kewaspadaan dan kegesitan sehingga ia dengan mudah menyelamatkan diri dari serangan yang mematikan yang tidak disangka-sangka. Sebagai kalimat penutup, ingat-ingatlah nilai pertama dalam ilmu menghindar dari maut mematikan adalah kewaspadaan dan kegesitan. Saya ulangi. Ingat-ingatlah nilai pertama dalam ilmu menghindar dari maut yang mematikan adalah kewaspadaan dan kegesitan. Ingat-ingatlah, nilai pertama dalam ilmu menghindar dari maut yang mematikan adalah kewaspadaan dan kegesitan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Mari kita masuk saat teduh. Terus saya mengajak saudara seringkali berdiam diri setelah mendengar renungan firman Tuhan, masuk dalam saat teduh. Saudara terima apa hari ini dari firman Tuhan ini? Saya mendapatkan hal yang luar biasa ketika meneliti hal ini. Dan hari ini kita mendalami satu nilai dulu, yaitu kewaspadaan dan kegesitan. Daud menjadi orang yang menang, sampai akhir hidupnya dia suntuk umur. Dia sempat pamit dengan keluarganya pada waktu dia mau dipanggil Tuhan, menyerahkan segala sesuatu, itu hal yang luar biasa. Jadi Daud itu tokoh yang menang dalam hidupnya. Walaupun dia mengalami berbagai serangan, mematikan dan berkali-kali saudara. Dan kita belajar dari dia untuk menghadapi situasi khusus kita. Nah ternyata firman Tuhan kalau dikupas itu cocok juga untuk situasi khusus kita saat ini. Kita harus meneladani kewaspadaan dan kegesitan Daud. Lalu kita hari-hari ini, apakah pertanyaannya kita juga memiliki radar kewaspadaan terhadap musuh yang tidak kelihatan, musuh yang tiba-tiba menyerang semacam itu? Lalu apakah kita juga melatih supaya kita gesit dalam menghindar? Nah tentu saja hal ini bisa diterjemahkan. Gesit dalam menghindar mungkin tidak persis seperti Daud yang membuat badannya sedemikian rupa menghindari tombak Saul yang dia melengkungkan atau mungkin bergerak sedemikian rupa. Tetapi mari kita tangkap nilainya supaya kita juga memiliki kegesitan dalam menghindari serangan yang mematikan. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus, katakan ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdiri, yang di rumah juga katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, sambil berdiri kita memuliakan Tuhan.
dalam hidupku selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu sembah Dia, ku rindu selalu menyenangkan. Akan ku rindu selalu menyenangkan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan dalam segala keadaan. Engkau Bapa kami, sumber pertolongan kami, juru selamat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan memelihara kami. Dalam situasi khusus ini Engkau tetap menjagai kami. Terima kasih, kami mau bergantung kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Unama-nama narakata karasandi mini ritiki akatu menurut daratan damana ratandere. Masih tetap berdiri, mari kita menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus yang datang di gedung gereja ini. Dan saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti secara online, kepala keluarga bisa membagikan roti dan anggur yang sudah tersedia. Kita akan berdoa untuk menerima perjamuan kudus ini. Dan saya mengingatkan yang berhak menerima perjamuan kudus ini adalah mereka yang sudah baptis selam atau mereka yang sudah baptis selam dan hari ini sedang tidak hidup dalam dosa. Kalau ada yang jatuh dosa, minta ampun sama Tuhan. Dan jangan hidup dalam dosa. Dan mari kita perjamuan kudus ini kita gunakan untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kita dapat mengasihi Tuhan, yaitu dengan perjamuan kudus ini dipakai Tuhan ternyata untuk menjaga ketaatan kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kalau anak-Mu ini berhenti berbicara, Roh Kudus terus berbicara menolong sehingga firman-Mu semakin berbuah di dalam kami. Dan sekarang kami mau menerima perjamuan kudus, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun kami yang ada di rumah mengikuti secara online. Urapi, berkati, dan beri kemampuan kepada kami semua, baik anak-anak-Mu para pelayan perjamuan kudus, juga kami yang menerimanya, supaya perjamuan kudus ini tidak menjadi laknat, tetapi menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima perjamuan kudus Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali, yang di rumah juga bisa duduk kembali. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online di rumah, yang sudah menyiapkan perjamuan kudus, juga silahkan bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan kudus ini, oleh karena itu angkatlah roti atau hosti di tangan saudara di atas kepala kita. Firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya lalu memecah-mecahkannya dan berkata, terimalah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti perjamuan kudus ini yang oleh Tuhan Yesus dikatakan tubuhku bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan yang sudah tersedia dan angkat di atas kepala kita firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita minum dari cawan perjanjian baru ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap orang mengucap syukur untuk apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mengucap syukurlah untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Biar yang di rumah maupun di tempat ini semuanya mengucap syukur. Bahkan kapanpun suara dan gambar ini bisa didengar dan diikuti, kita terima perjamuan kudus Tuhan ini dan mengucap syukur. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, memberi kekuatan, bahkan di tengah-tengah situasi khusus seperti sekarang, Tuhan tetap memelihara kita, sehingga kita ada dan ada di sini, mempersembahkan ibadah kita, baik di gedung ini maupun yang di rumah masing-masing, ini anugerah, mengucap syukurlah kepada Tuhan, mengucap syukur, karena semua yang Tuhan anugerahkan ini sehingga kita hidup sampai hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dengan pujian, dengan ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak menyerahkan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia?
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terus kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Doa kami, oleh anugerah Tuhan, terus kami dapat mendapati hari-hari baik dalam seluruh hidup kami. Dan kami menikmati segala limpah rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyelesaikan ibadah ini terus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau akhiri ibadah dengan mengucapkan visi dan misi GPI Purwodadi yang terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Visi, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa persembahan dan doa syafaat serta doa berkat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami menyadari persembahan adalah bagian dari ibadah kami. Karena itu baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kami mempersembahkan persembahan kami, mohon Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, menjadikan nama Tuhan dimuliakan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Dan bahkan kami berdoa supaya kami dapat lebih lagi, kami membawa persembahan lebih lagi kepada Tuhan. Karena kami percaya kalau kami semakin berlebih membawa persembahan kepada Tuhan, itu berarti kami sudah diberkati dengan limpah rahmat yang luar biasa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, semua yang mempersembahkan hari ini Tuhan berkati. Dan sekarang kami mau mempersembahkan doa syafaat kami. Kami mohon Tuhan menolong bangsa dan negara kami keluar dari situasi khusus yang menekan, tetapi terus Tuhan memberikan pemulihan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang kesehatan, ekonomi, ketertiban, politik, dan Tuhan memberkati presiden kami, kepala negara kami dengan seluruh perangkat sampai yang di bawah untuk membawa segala sesuatu menjadi kebaikan buat bangsa dan negara kami dari Tuhan. Itu doa kami Tuhan, dan kami juga berdoa di mana kami tinggal di tempat ini di Purwodadi Kabupaten Gerobogan. Kami berdoa untuk tempat kami tinggal dan sekitarnya. Juga bahkan untuk saudara kami yang mengikuti secara online dari rumah masing-masing dimanapun Tuhan memberkati di mana kami tinggal sesuai dengan berkat limpah rahmat yang besar. Terima kasih Bapak, minggu ini kami terus berdoa, yang sakit Tuhan jamahkan tangan-Mu memberikan kesembuhan, yang susah Tuhan hiburkan, yang di dalam tekanan Tuhan memberikan terobosan baru sehingga keluar dari tekanan dan dapat menghadapi masalah, menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa supaya khususnya ibadah kami semakin disempurnakan, kami memperoleh pemulihan. Dan selalu di waktu-waktu ini kami berdoa untuk menjauhkan kami semua, keluarga di sini, dijauhkan dari virus corona. Semua kami Tuhan berikan kesehatan umur panjang dan sukacita damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini untuk menuju ke rumah kami masing-masing, terutama yang di gedung gereja ini, dan kami yang di rumah akan mengakhiri ibadah ini. Kami terus mempercayakan kepada pimpinan Tuhan yang kami hormati, kami kuduskan, kami sembah itu, terus menolong kami sampai di rumah dengan selamat dan melanjutkan segala aktivitas kegiatan kami semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara, baik yang di rumah maupun di gedung ini,
angkat hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati warungmu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati bengkelmu, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Dengan berkat-berkat keberhasilan, berkat kemakmuran, berkat kelimpahan. Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar dari berbagai masalah yang saudara hadapi. Tuhan memberikan kepadamu terobosan baru sehingga hidupmu semakin sukses, berhasil. Tuhan menjagai engkau dengan ketertiban keamanan. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra, Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Amin.